Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar? Perkenalkan, nama saya Friki Kasyana Putri dari Prodi Pendidikan Sekolah Dasar Universitas PGRI Silampari. Di sini kita akan belajar bab 6 Indonesiaku Kaya Raya pada topik A, bagaimana bentuk Indonesiaku. Apa anak-anak sudah tahu bentuk Indonesia? Untuk mengetahui bentuk Indonesia yang begitu luas, kita perlu tahu tentang peta. Apa ya peta itu? Peta adalah gambaran permukaan bumi yang ditampilkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu. Peta bisa disajikan dalam berbagai cara yang berbeda, mulai dari peta konvensional yang tercetak hingga peta digital yang tampil di layar komputer. Jenis-jenis peta meliputi 1. Peta fotografi. Peta yang menggambarkan permukaan bumi lengkap dengan reliefnya. Penggambaran relief permukaan bumi ke dalam peta digambar dalam bentuk garis kontur. Garis kontur adalah garis pada peta yang menggabungkan tempat-tempat yang mempunyai ketinggian yang sama. Yang kedua, peta chronografi. Peta yang menggambarkan seluruh atau sebagian permukaan bumi yang bersifat umum. Contohnya adalah atlas. Yang ketiga adalah peta dunia. Peta umum yang berskala sangat kecil dengan cakupan wilayah yang sangat luas. Yang keempat adalah peta tematik. Peta yang menggambarkan informasi dengan tema tertentu atau khusus. Contohnya adalah peta geologi, peta penggunaan lahan, peta persebaran objek wisata, peta kepadatan penduduk, dan sebagainya. Ayo kita perhatikan gambar di samping. Ini adalah contoh peta tematik, karena peta tersebut menggambarkan informasi dengan tema tertentu. Nah, dalam peta tersebut menampilkan letak Provinsi Nusa Tenggara Barat. Di dalam peta terdapat komponen-komponen yang memudahkan kita untuk membaca dan mencari informasi melalui peta. Nah, kira-kira apa saja ya? Yuk kita pelajari bersama. Yang pertama, yaitu judul peta. Dalam setiap peta perlu ada judul untuk menginformasikan jenis peta tersebut. Nah, yang kedua adalah arah mata angin sebagai alat bantu untuk menentukan arah mata angin dari peta. Dan yang ketiga adalah skala, perbandingan antara ukuran besar pada gambar dengan keadaan yang sebenarnya. Yang keempat adalah simbol, tanda pada peta untuk mewakili kondisi sesungguhnya. Yang kelima adalah legenda, yang menjelaskan keterangan simbol pada suatu peta atau bisa juga pada gambar lainnya. Yang keenam adalah peta sisipan, peta yang lebih detail yang disisipkan pada peta utama. Dan yang ketujuh adalah tata warna, penjelasan simbol warna sebagai penggambaran keadaan tempat di sebuah peta. Seperti warna biru untuk menggambarkan wilayah perairan, hijau untuk daratan rendah, dan kuning sampai kecoklatan untuk daratan tertinggi. Fungsi peta meliputi 1. Menunjukkan lokasi suatu tempat atau penampakan alam dalam permukaan bumi. Yang kedua, memberikan gambaran mengenai luas dan bentuk penampakan alam di permukaan bumi. Yang ketiga, menunjukkan ketinggian tempat. Yang keempat, menunjukkan arah dan jarak berbagai tempat. Yang kelima, menyajikan persebaran gejala sosial. Yang keenam, menyajikan perencanaan wilayah. Yang ketujuh, digunakan untuk kegiatan penelitian. Silakan anak-anak menyimak animasi berikut ini. Di siang hari yang panas, terlihat Dira dan Made sedang duduk di taman bermain. Dir, kalau panas-panas gini aku jadi kangen Bali. Pengen main ke pantainya deh.
kata Made. Aku juga kangen, biasanya pas libur sekolah aku pergi ke pantai. Aku pernah pergi ke pantai Kuta di Bali, pantai Sanggigi di Lombok, dan pantai Parangtritis di Jogja, ucap Dira. Made kaget mendengar ucapan Dira. Hah? Emang Indonesia punya banyak pantai ya? Aku kira pantai cuman ada di Bali saja, ucap Made. Ya enggak dong, dari letak geografis Indonesia saja, enggak mungkin Indonesia hanya punya satu pantai, ucap Dira. Letak geografis, apa itu Dir? Tanya Made. Dira menjelaskan ke Made. Letak geografis itu adalah posisi keberadaan suatu wilayah berdasarkan letak dan bentuknya di bumi. Nah, berdasarkan letak geografisnya, Indonesia terletak di sini. Indonesia berada di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, dan berada di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Lanjut Dira. Made kaget mendengar penjelasan Dira. Wah, dihimpit dua samudra ya, pantesan Indonesia banyak lautnya. Iya, makanya Indonesia disebut sebagai negara maritim dan negara agraris. Terus, karena secara geografis, wilayah Indonesia terdiri dari pulau-pulau. Jadi, Indonesia juga disebut sebagai negara kepulauan. Tambah Dira dengan bangga. Made kembali bingung dengan ucapan Dira. Hah? Kenapa Indonesia disebut negara maritim dan negara agraris? Indonesia disebut negara maritim karena Indonesia memiliki wilayah laut yang lebih luas dibandingkan wilayah daratannya. Sedangkan kenapa Indonesia disebut dengan negara agraris? Karena sebagian besar rakyat Indonesia bermata pencarian dengan bercocok tanam. Dengan wilayah daratan yang luas, penduduk di negara agraris dapat mengolah tanah untuk dimanfaatkan menjadi lahan-lahan pertanian dan perkebunan. Hasil bercocok tanam ini dapat dijadikan usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Lanjut Dira. Wah, keren-keren. Indonesia beruntung ya, udah punya banyak pulau, punya banyak air juga, ujar Made sambil tersenyum. Sekian video pembelajaran kita hari ini. Jika saya ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Dan semoga apa yang telah kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.